Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, dan tidak lupa juga kepada teman-teman kelas PS1 yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutful Hamim, NIM saya E2019-1013. Seperti video yang sebelumnya, video kali ini berisi tanggapan mengenai video tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, saya akan langsung menanggapi terkait video sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Tanggapan saya mengenai video tersebut bahwa dalam video tersebut sudah dijelaskan panjang lebar mengenai sejarah peradaban Islam pada waktu masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana kita tahu dari video tersebut bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin itu dilatar belakangi atau dimulai setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dari segi memimpin umat Islam atau memimpin pemerintahan, yakni sebagai kepala negara. Adapun khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin itu antara lain, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua itu Umar bin Khattab, dan yang ketiga itu Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung pada 11 sampai dengan 13 Hijriah atau bertepatan dengan 632 sampai 634 Masehi. Nah, adapun kemajuan atau pengembangan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nah, yang pertama itu perbaikan sosial politik antar masyarakat. Nah, yang kedua itu perluasan dan pengembangan wilayah, yakni wilayah Islam itu terjadi ekspansi, diperluas, baik itu seperti di Syria dan juga di Irak. Dan yang selanjutnya itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang keempat itu sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Nah, jadi di sini Abu Bakar itu pengganti Rasulullah dalam segi memimpin umat Islam maupun memimpin negara. Dan yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi umat itu dikasih kehidupan yang layak, seperti itu. Nah, yang kedua ini ke khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yakni yang berlangsung pada 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah atau bertepatan dengan 644 saya ulangi, yang berlangsung pada atau bertepatan pada 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, adapun peradaban Islam yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya antara lain, yang pertama itu kemajuan politik, yang kedua itu penataan struktur pemerintahan, dan yang ketiga itu meningkatkan perkembangan ekonomi dan meningkatkannya kemajuan pengetahuan dan meningkatkannya kemajuan sosial, dan yang terakhir itu meningkatkan kemajuan agama Islam. Nah, itu yang dilakukan atau yang
pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jadi dilakukan atau terstruktur secara sistematis seperti itu. Nah, yang ketiga itu setelah Umar bin Khattab wafat, maka diteruskan atau digantikan oleh Utsman bin Affan yang berlangsung pada 23 sampai dengan 35 Hijriah. Nah, adapun peradaban yang dikembangkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu memperluas, diantaranya itu memperluas Masjid Nabawi dan juga memperluas kekuasaan Islam, yakni juga menulis Al-Quran dengan mushaf Utsmani seperti itu. Nah, yang terakhir pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni sepupu Rasulullah, yang berlangsung pada tahun 23 sebelum Hijriah sampai dengan wafat yang berlangsung pada 35 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Nah, adapun yang dikembangkan oleh Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya, yakni diantaranya itu menyeleksi dalam memilih dalam memilih gubernur dan pengawalnya itu pada masa Ali bin Abi Thalib itu diseleksi secara ketat. Jadi diseleksi dari segi tanggung jawabnya, dari segi kejujurannya, dari situ. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini, dalam penyeleksian gubernur itu diseleksi dengan sangat ketat. Mungkin tanggapan saya perihal video sejarah peradaban Islam dan terkait video sejarah peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin sebatas itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.